Ona melesowo, pun sama mata nilo. Aku sama tilu senge. Ona bagi ngasan saung paguro dah. Ma pemerintah atau di tantai balai mak para desa dami bang sama ngasang dah bente. Itu salah tara mangalau benta ite serman. Itu salah tara mangalau. Dia kapur kambing tengah sang. Nde camat ngitu mapor PP mau bisa nang mau nang. Kun ngasang sa sina iten. Ona maguat sa kuera bang sagabak. Dami ngasang nde ako mak. Kita labang mak para desa saya labang kami ngasang. Nde masih kayak dosa paling perlu. Yo, temukan kapok tua aku man. Di dalam wilayah Desa Balos Permai ini kami ada anggaran dalam anggaran belanja desa yang namanya APBDes tahun anggaran 2020 itu ada yang namanya bantuan langsung tunai. Itu terkait dengan perintah dari Jokowi melalui Menteri Desa di dalam Permendes nomor 11 tahun 2020 yang kemudian dirubah menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020 di mana skala prioritas pembangunan dan desa itu ada 3 komponen paling penting tetap di dalam 5 bidang. Yang pertama itu adalah padat karya tunai, lalu yang kedua ada penanganan COVID, yang ketiga itu adalah BLT. Terkait dengan BLT itu sendiri, pemerintahan desa sudah melakukan sejauh ini dari pertama mulai pendataan, kami membentuk tim relawan COVID, kami melakukan pendataan di wilayah tingkat dusun. Lalu dari situ kami lakukan verifikasi di tingkat desa, dari tingkat desa kami lanjutkan verifikasi di tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan lalu sampai di tingkat kabupaten. Setelah selesai semua proses itu, kami langsung melakukan koordinasi melalui Badan Keuangan Daerah, lalu kami akan melakukan proses pencairan di bank. Dari situ kami akan melakukan proses pembagian BLT kepada 204 kepala keluarga penerima manfaat BLT dana desa di wilayah Desa Balos Permai. Dari terkait dengan itu tadi, seperti yang kita sudah lihat tadi di wilayah Desa Balos Permai sudah terjadi sudah dilangsungkan seremonial ataupun pembukaan terkait dengan kegiatan pembagian BLT dana desa. Dari situ nanti langkah selanjutnya kami dari pemerintahan desa akan turun ke tingkat RT dan RW masing-masing untuk melakukan proses pencairan BLT kepada 204 kepala keluarga yang menerima manfaat BLT tersebut. Dari sisi lain juga besar harapan kami dari pemerintahan desa bahwa yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita lakukan sekarang adalah bukan bagaimana cara kita mendapatkan bantuan langsung dana desa, tapi bagaimana cara kita sebagai masyarakat, pemerintahan desa, gotong royong kita sama-sama bagaimana caranya supaya COVID ini tidak masuk di dalam wilayah Desa Balos Permai. Yang perlu kita ketahui bahwa sekarang sudah masuk di wilayah NTT dari Manggarai Barat, Manggarai bahkan sekarang sudah masuk dalam zona merah. Kita besar harapannya supaya Manggarai Timur tidak terpapar COVID. Kita tidak mau di wilayah Manggarai Timur itu ada pasien positif corona. Begitupun di dalam wilayah Desa Balos Permai. Pemerintahan desa bersikeras bekerja supaya di wilayah Desa Balos Permai ini tidak terjadi pemaparan COVID ataupun ada orang yang membawa COVID itu sendiri. Harapan dari kami itu saja, kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat untuk bagaimana caranya COVID itu tidak masuk di dalam wilayah Desa Balos Permai. Terkait dengan BLT tadi, saya kembali ke BLT bahwa kami dari pemerintahan desa, kalau seandainya ada dalam proses pendataan, lalu dalam pembagian, ada kesalahan teknis dan lain sebagainya macamnya, kami mengharapkan kepada pemerintahan desa untuk segera melakukan diskusi ataupun verifikasi kepada tingkat melalui dusun, RT, RW ataupun langsung kepada pemerintahan desa, sehingga masalah ini tidak menjadi suatu persoalan bagi kita di tengah kita menangani yang namanya masalah COVID. Di dalam syarat untuk kepala keluarga penerima manfaat BLT itu adalah ada beberapa syarat. Salah satunya adalah kepala keluarga yang tidak menerima bantuan PKH, bantuan sosial lainnya. Tetapi di lapangan setiap hari kita ini ada BLT juga dari Kementerian Sosial, di mana penanganannya melalui Dinas Sosial. Dalam proses pendataan kami sudah mendata kepala keluarga, tapi di hari kemudian ada kepala keluarga yang sudah terakomodir oleh bantuan sosial melalui Dinas Sosial, yang itu bantuan BLT dari Dinas Sosial. Mau tidak mau data yang kami sudah perbaharui, yang sudah kami kerjakan, dievaluasi kembali, diverifikasi kembali, sehingga untuk data
akuratnya supaya tidak tumpang tindih data antara Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial dengan data pemerintahan desa. Yang kedua adalah terkait dengan regulasi itu sendiri, bahwa perlu kami sampaikan juga bahwa mencair dana desa itu tidak semerta-merta atas semau atau seasasnya pemerintahan desa, tidak. Kami harus betul-betul mengikuti regulasi. Regulasi yang pertama menjadi tolak ukurnya kami adalah pemerintahan desa, PMK, ada peraturan kementerian, lalu turunannya adalah peraturan bupati, di mana juknis dan pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa itu ada di dalam aturan itu. Jadi kami menjalankan itu berdasarkan tatanan dari regulasi. Kami tidak mungkin melakukan penganggaran ataupun pembiayaan ataupun pengeluaran daripada anggaran itu berdasarkan semau ataupun kemauan kepala desa maupun pemerintahan desa. Asasnya adalah musyawarah desa. Saya merasa bersyukur atas partisipasi dari masyarakat yang telah merelakan waktu untuk mendatangi kantor desa sekalian untuk menerima bantuan langsung tunai BLT senilai 600.000 per bulan per orang. Lalu pada hari ini yang mereka terima adalah untuk 2 bulan dengan total 1.200.000 per kakak. Kemudian saya merasa bersyukur juga kepada masyarakat Desa Balus Permai atas partisipasi serta dukungannya terhadap program ini, sehingga pada hari ini juga mulai dari rencana sampai dengan pelaksanaan kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Langkah kita ini dalam rencana kita hari ini secara simbolis, kemudian secara simbolis kita akan jalankan pemberian ini dari rumah ke rumah, door to door, dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Yang hak terima adalah kepala keluarga. Kalau kepala keluarganya tidak ada tempat, yang boleh terima itu adalah wakil atau istri dari kepala rumah tangga tersebut. Tidak bisa diwakili oleh anak. Kemudian langkah lain, pemberian BLT ini tidak boleh dilakukan di malam hari. Takut ada banyak curiga dari masyarakat atau curiga dari siapa penerimanya, sehingga kita lakukan pada siang hari. Jumlah kepala keluarga di Desa Balus Permai sesuai dengan data di kecamatan itu ada 424 kepala keluarga. Hampir mau setengah yang terima BLT, selain PNS, selain BPD, selain aparat desa, selain pensiunan TNI Polri.